this YouTube channel. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum mulai mungkin kalau misalnya ada yang belum kenal, kenalin namaku Vigul Kurniawan Pipito. Saat ini aku sedang ada di tim project buat salah satu klien kita yaitu Toyota Astra Motor. Nah, sebelum mulai mungkin di sini teman-teman ada yang sempat ataupun udah pernah mendengar gitu ya istilah business savvy. Nah, biasanya kalau misalnya kita dengar istilah itu yang kebayang mungkin sosok orang yang pintar gitu ya, kelihatan pintar banget dalam mengambil keputusan bisnis, tahu kapan harus ekspansi, kapan harus nahan diri, harus hold, kapan harus promosi gede-gedean, atau malah tahu kapan waktunya buat berhenti dulu dan buat evaluasi dulu. Nah, pokoknya kelihatan selalu tepat aja gitu buat ngambil langkahnya. Seolah-olah mereka tahu atau mereka punya radar ataupun punya signal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dig deeper, kalau kita bongkar lebih dalam, sebenarnya jadi bisnis savvy itu nggak sepenuhnya soal bakat atau cuman insting doang. Jadi orang yang kelihatan punya feeling bisnis kuat itu sebetulnya punya satu kesamaan, yaitu mereka mengerti pola pikirnya, mereka mengerti cara bekerjanya, mereka punya framework, punya kerangka berpikir yang bantu mereka buat menimbang risiko, membaca peluang, dan menentukan langkah-langkah berikutnya dengan confidence level yang lebih tinggi. Nah, hari ini saya pengen ngajak teman-teman buat melihat salah satu kerangkanya yang sebenarnya ini paling klasik ya, cuman sebenarnya masih relevan sampai sekarang bahkan di era digital yang semuanya serba cepat. Framework ini masih bisa dipakai yaitu 4P yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. Buat sebagian orang mungkin 4P ini kedengaran kayak teori marketing zaman dulu, mungkinnya zaman kuliah gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat lebih dalam, empat hal ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai kompas bisnis. Kompas yang bantu kita untuk tetap di jalur, nggak cuma ngikutin tren, tapi mengerti arah bisnisnya atau arah kenapa kita harus melakukan sesuatu, kenapa kita harus mengambil keputusan. Nah, karena gini, dunia bisnis sekarang tuh sebenarnya kayak di ocean gitu, kayak samudra, bener-bener dynamic banget. Setiap minggu tuh mungkin ada tren baru, ada kompetitor baru, ada teknologi baru. Kalau misalnya kita cuma ngikutin arus doang tanpa arah, bisa-bisa sebenarnya kita capek muter-muter sendiri karena kita nggak pernah sampai ke tujuan, karena kita nggak punya kompasnya. Nah, the 4P kompas ini ibarat alat navigasi kita yang bantu kita buat ngarahin langkah dengan lebih tenang dan lebih strategis gitu ya. Nah, sorry. Um, oke, oke. Yang kedua adalah terkait dengan bisnis savvy. Apa sih bisnis savvy itu? Sekarang kita masuk di bagian ini, di mana kita bisa terjemahkan sebetulnya um, secara bebas. Bisnis savvy itu kan artinya cerdas secara berpikir gitu ya. Sorry, share screen aku masih kelihatan nggak ya? Masih Kak. Oke. Oke, sip, aku lanjut ya. Biasanya bisnis savvy itu bukan soal teori bisnisnya aja, tapi buat mereka bisa ngebaca situasi. Mereka itu orang-orang yang bisnis savvy, mereka itu tahu kapan waktunya buat ngambil resiko, kapan waktunya nunggu, dan kapan harus rubah arah ataupun pivot si bisnisnya tersebut ya. Kayak mereka tuh sebenarnya punya insting, tapi instingnya itu benar-benar sudah terasah gitu ya, bukan insting yang cuma asal nebak aja gitu. Coba deh bayangin kalau misalnya di lingkungan kalian ada salah satu teman kalian, ada salah satu orang yang bisnis savvy, kelihatannya dia itu tajam banget gitu ya pola pikirnya. Nah, kalau misalnya contohnya dia bisa komentar kalau misalnya kita naikin harganya segini, ataupun kalau kita naikin promonya di harga sepersekian, mungkin nanti demand-nya bakalan naik ataupun bakalan turun sepersekian gitu ya, atau bahkan bisa naik dua kali lipat misalnya. Nah, orang-orang seperti itu tuh sebenarnya bisnis savvy, bukan mereka yang selalu benar, tapi karena mereka mengerti logiknya, logik di balik pengambilan keputusan bisnis itu. Nah, intinya bisnis savvy itu bukan cuman soal pengalaman yang panjang ataupun jabatan yang tinggi, enggak. Bisnis savvy itu intinya adalah orang yang punya cara berpikir secara benar. Kuncinya itu mereka mau belajar dan mau nyoba dan mengerti kenapa sesuatu itu bisa berhasil dan kenapa sesuatu itu bisa gagal. Karena outcomes-nya intinya sebenarnya ada dua, ada yang berhasil, ada yang gagal gitu ya. Nah, sekarang banyak orang yang berpikir bisnis savvy itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah itu insting yang dibawa dari lahir, insting yang diasah, atau yang seperti apa? Sebenarnya sama kayak belajar
musik ataupun olahraga. Sebenarnya ini bisa dilatih alat latihan ya yang saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, salah satunya di sesi kali ini adalah si 4P ini, si product, price, place, dan promotion. Jadi 4P ini sebenarnya bukan cuma teori jadul dari buku marketing, tapi sebenarnya fondasi cara kita berpikir strategis yang masih relevan sampai sekarang. Kalau misalnya kita paham 4 P ini, sebetulnya kita bisa ngerti suatu bisnis itu bisa sukses dan kenapa bisnis lain bisa jatuh, padahal produknya mirip-mirip gitu ya. Kayak misalnya e-commerce yang toko hijau seperti apa sekarang kondisinya, yang toko kuning seperti apa, dan toko merah sekarang lagi kayak gimana gitu ya. Makanya hari ini kita nggak bakal cuma ngeliat 4P-nya aja, cuman kita mau ngeliat lebih ke kompasnya, lebih ke alat navigasinya buat jadi kompas yang bantu kita ambil keputusan. Karena pada akhirnya semua bisnis itu butuh 3 hal, yaitu arah yang jelas buat kita bantu mencapai dengan tujuan, pemahaman ke customernya, ke pelanggan ataupun potensial pelanggan kita, potensial customer, dan keberanian buat ngambil keputusan, buat ngambil langkahnya. Oke, kenapa kompas? Sekarang mungkin teman-teman mikir, kenapa kita analoginya pakai kompas? Nah, di dunia bisnis itu kan sebenarnya yang saya sempat bilang tadi seperti lautan luas ya. Kadang lautnya bisa tenang, langitnya cerah, semuanya tuh kelihatan stabil. Cuman tiba-tiba bisa datang badai gitu out of nowhere. Bisa jadi ada ombak tinggi, angin kenceng. Terus ya badai tadi nggak jelas arahnya mau kemana. Itu tuh sebenarnya sama kayak pasar pasar sekarang. Kadang sekarang kita melihat, oh trennya lagi bagus nih, oh tiba-tiba di minggu depan trennya tiba-tiba turun nih, tiba-tiba berganti dengan tren yang lain, tiba-tiba pembeli produk saya tiba-tiba lari nih ke kompetitor kita. Nah, sebetulnya ini yang jadi concern sekarang. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya kompas, kita bakal banget gampang ke bawah arus, ke bawah tren. Bisa jadi kita malah sebenarnya muter-muter, tapi cuma di tempat doang, nggak pernah sampai tujuan bisnis kita sebenarnya mau kemana. Dan yang paling bahaya, kadang kita merasa udah jalan jauh, padahal ternyata kita malah menjauh dari arah yang benar ketika kita melakukan bisnis gitu ya. Nah, di sini 4P tadi berperan sebagai kompas bisnis kita, bukan cuman ngasih tahu kita jalan yang pasti, tapi buat mengingatkan kita arah yang benar. Oke, 4 direction tadi, yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, yang keempat adalah si promotion tadi ya. Nah, untuk ini yang pertama adalah North atau the core offering. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu yang core-nya. Kenapa disebut core-nya? Karena ini adalah titik awalnya. Apa yang kita tawarkan ke dunia, apa yang bikin produk kita itu sebetulnya layak buat dipilih sama market ataupun pelanggan kita. Yang kedua, price tadi di bagian timurnya mungkin nantinya. Ini tuh tentang bukan cuman soal harga, bukan cuman soal how much you charge your customer, tapi tentang nilai, tentang value. Seberapa besar orang menghargai kita punya produk. Dan apakah harga yang udah kita pasang itu sudah reflect, sudah mencerminkan dengan nilai sesungguhnya dari produk yang kita jual tadi. Lalu di bagian place atau sisi south-nya, sisi selatannya, di mana pelanggan bisa menemukan kita, menemukan produk kita. Apakah kita itu udah present, udah hadir di tempat-tempat mereka berada? Apakah itu di online, apakah itu di onsite, di community gitu ya. Dan yang terakhir adalah di bagian promotion. How you communicate the value of your product gitu. Gini tentang bagaimana kita ngomong ke dunia, cerita seperti apa yang kita sampaikan tentang produk kita gitu. Jadi kalau misalnya 4 arah ini selaras, kita bisa jalan dengan tenang walaupun lautnya tuh ataupun di ocean tuh lagi nggak stabil. Kalau misalnya salah satu mulai melenceng, misalnya produknya eh, bagus tapi promonya nggak nyampe, ataupun harganya nggak sesuai sama nilai yang dirasain sama kita punya customer. Nah, di situ bisnis sebetulnya udah mulai kehilangan arah. Nah, Kompas ini juga bisa ngajarin kita buat nggak cuma ngasih ke satu fokus ke satu sisi aja. Karena kadang bisnis terlalu mikirin produk, akhirnya mereka lupa komunikasi, lupa promosi gitu ya. Atau terlalu mikirin promosi sampai lupa kualitas barangnya sendiri. Padahal semua semua arah ininya, semua arah dari yang tadi utaranya produk, terus baratnya price sampai ke selatannya, sampai ke baratnya promotion itu ya. Padahal semuanya penting karena semuanya itu sebenarnya saling tarik menarik, tapi juga saling jaga keseimbangan juga gitu. Jadi sebenarnya
Kalau simpelnya kita bisa bilang seperti produk itu adalah alasan orang mau kenal sama kita. Lalu price ataupun harga itu alasan orang mau beli produk kita. Place itu alasan orang bisa dapetin kita punya produk atau bahkan kita punya jasa gitu ya dengan mudah gitu. Dan promotion yang terakhir itu alasan orang mau cerita alasan orang mau ceritain kita punya produk ke orang lain ataupun word of mouth gitu ya nantinya. Nah, dan semua itu kalau misalnya disatukan itu bikin arah bisnis bisa lebih jelas. Kita tahu kapan waktunya buat eh, melangkah, melangkah ngambil keputusan lagi. Kita lebih tahu juga kapan kita waktunya buat pivot ataupun buat belokin arahnya nih, buat belokin layarnya kalau misalnya kita lagi sailing di ocean gitu ya. Dan kita tahu kapan waktunya buat diam sebentar, buat lihat kompas lagi, buat baca navigasi, buat menentukan nanti arahnya mau kemana lagi gitu. Nah, untuk slide selanjutnya tentang oh sorry, yang tadi dulu deh tentang North tadi ya. Di North ini sebenarnya ini menjadi titik awal ataupun jantungnya kita punya bisnis tanpa produk, semua P yang lain, si price, place, dan promotion itu nggak bakalan jalan. Kenapa ya? Pasti kita harus punya produk atau punya jasa dulu yang harus kita jualin gitu ya ke customer. Dan kenapa arahnya utara? Karena ini adalah titik awal nih, ini adalah jantungnya gitu. Kalau misalnya kita pikir produk itu sebetulnya seperti janji yang kita kasih ke pelanggan. Kalau kita bilang ke mereka, ini loh solusinya, ini loh yang bisa bantu hidup kamu menjadi lebih baik dan lebih gampang atau bahkan lebih menyenangkan karena kita menawarkan suatu experience ke kalian gitu ya. Dan janji itu sebenarnya cuma bisa ditepati kalau misalnya produk kita sudah punya value, sudah punya nilai. Banyak orang kira produk itu uh, cuman soal barang, padahal enggak. Produk itu bisa berupa yang aku bilang tadi, jasa atau layanan, pengalaman, bahkan ide yang kita bungkus dengan cara tertentu. Contohnya mungkin kita ambil Gojek. Kalau misalnya kita lihat sekilas produknya ya layanan ojek online. Tapi kalau misalnya kita kulik lagi lebih dalam, produk mereka sebenarnya ease of use, kemudahan dan rasa tenang gitu ya. Mereka jual waktu dan praktikalitas, bukan sekedar tumpangan motor aja gitu ya. Atau misalnya contoh kita ambil Apple gitu. Apple tuh nggak cuman jual gadget aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat sampai sekarang Apple let's say jual gadgetnya iPhone ataupun Apple Watch dan yang lainnya, sebenarnya yang mereka jual itu pada akhirnya adalah lifestyle, gaya hidup. Setiap detail desainnya, warnanya, sampai cara unboxingnya gitu itu tuh benar-benar dikurasi sama mereka. Kenapa? Karena sampai banyak orang itu yang bilang saya pengguna iPhone dengan nada bangga sebenarnya karena mereka berpikir produk itu udah jadi bagian dari identity mereka. Oh, gua iPhone user nih, gitu ya. Mungkin dengan rasa bangga gitu. Nah, yang menarik dari produk yang sebagus itu nggak selalu yang harus yang paling canggih, karena malah yang paling sederhana dan tapi paling nyambung sama kebutuhan orang itu adalah produk yang sebenarnya yang bagus gitu ya, yang paling at least sederhana dan paling relate lah sama kita punya kehidupan. Makanya orang yang bisnis savvy itu selalu mulai dari empathy. Empathy itu contohnya mereka bakalan selalu nanya ke customernya, sebenarnya masalah di eh, apa ya, masalah di kehidupan kalian ini seperti apa sih? Masalah apa sih yang bisa saya selesaikan dengan produk saya buat kalian, buat para pelanggan gitu loh. Terus mungkin mereka bisa juga bertanya, kenapa sih orang harus peduli sama produk saya, produk yang ataupun jasa yang udah saya bikin gitu ya. Kalau misalnya kita ngerti jawabannya, kita nggak cuma bikin produk, tapi bikin solusi yang relevan buat pelanggan-pelanggan kita ataupun potensial customer kita di depannya gitu ya. Jadi produk itu harus selalu berkembang karena kebutuhan pelanggan juga pasti selalu berubah gitu, selalu berkembang juga. Jadi kita harus mengikuti. Contohnya yang tadi lagi deh, dulu Gojek cuman fokus ke ride hailing ya, cuman fokus di transportasi, tapi mereka dengerin juga gitu ya kebutuhan konsumennya. Contoh yang paling simple ada user story, gue pengen makan, tapi gue pengen makannya di rumah aja, gue nggak mau jalan keluar buat order itu. Gimana caranya supaya Gojek bisa ngirimin makanan dari titik A ke titik B, bukan cuma nganterin saya dari titik A ke titik B gitu ya. Dari user story sesimpel itu aja
terbuatlah satu fitur baru GoFood. Lalu ada lagi fitur yang lainnya GoSend. Lalu ada mungkin ada fitur yang sebelumnya tuh ada GoBox, even Go Massage gitu ya, buat jadi membantu kehidupan kita sehari-hari yang lainnya gitu. Akhirnya lahirlah yang produk-produk yang saya bilang tadi, produk yang awalnya satu berkembang jadi ekosistem. Nah, itu contoh nyata gimana produk itu bisa tumbuh seiring waktu, asal kita peka sama kita punya pelanggan. Nah, yang satu hal yang penting lagi mungkin di bagian diferensiasinya, produk yang selalu punya sesuatu yang bikin dia beda. Sebenarnya nggak harus selalu aneh, tapi punya identity. Misalnya, kenapa orang cuman pilih Indomie deh, Indomie, padahal banyak mie instan yang lain sebetulnya. Sebenarnya karena kalau menurut saya, in my opinion, karena rasanya, konsistensinya, sama nostalgia mungkin yang si Indomie ini jual itu tuh nilai emosional yang sebenarnya nggak bisa ditiru sama kompetitor-kompetitornya. Jadi waktu kita ngomongin produk di 4P ini, pikirannya jangan cuman berhenti di apa yang kita jual, tapi nilai apa dari produk yang kita punya yang bisa dibawa ke teman-teman ataupun ke pelanggan, sorry. Gitu. Itu bagian si North atau the core offering dari si produknya sendiri. Selanjutnya, East di bagian timur kita punya the value of the exchange price-nya atau uh, nilai yang dihargai sama si customernya. Jadi kalau misalnya kita belok sedikit nih dari utara ke timur, dari arah kompas kita, kalau tadi produk itu adalah jantung bisnisnya, price itu adalah si detak nadinya mungkin ya. Harga itu bukan cuman di label, tapi kita harus ngomongin nilainya juga, value yang dibawa gitu ya. Sering banget orang mikir harga itu ya cuman biayanya doang gitu, berapa modalnya, terus kalau misalnya saya naikin sekian persen bisa dapat untung berapa gitu, marginnya, markupnya berapa. Padahal logikanya ya itu cuma separuhnya aja. Karena harga itu bukan cuma tentang kita, bukan cuma tentang si produk kita, tapi tentang persepsi pelanggan juga, persepsi calon customer kita juga. Nah, harga itu sebenarnya kayak the hidden message gitu buat customer. Kita lagi bilang ke customer, ini tuh harganya segini tapi bisa ngasih value segini juga loh ke lu gitu. Dan menariknya orang itu baca harganya secara emosional juga, bukan secara rasional. Coba kalau misalnya kita perhatiin, kenapa orang-orang rela bayar mahal buat beli Starbucks gitu ya. Padahal kopi kopi di warung gitu ya, ataupun kopi kapal api ABC gitu yang lebih murah juga sebenarnya kan bisa bikin kita melek juga. At the end of the day yang kita cari kan sebenarnya kafein ya, buat kita going through the day gitu ya. Cuman yang bisa kita lihat di sini sebenarnya Starbucks itu dia nggak cuma jual cup of coffee doang gitu ya. Mereka juga jual suasananya, vibe-nya, ambiennya, kenyamanannya, dan gaya hidupnya gitu di di satu toko tersebut ya, di salah satu outletnya itu gitu. Nah, kenapa harga mereka tinggi? Karena mereka mau menempatkan diri mereka, produk mereka, brand mereka di pikiran pelanggan sebagai sesuatu yang premium tapi friendly gitu. Nah, itu artinya bukan cuman sekedar apa ya, harga itu bukan menjadi alat transaksi aja, tapi jadi alat positioning. Kalau misalnya harganya segini, misalnya harganya satu cup kopinya 50.000, ya udah berarti gue main di posisi premium nih. Sedangkan yang tadi tuh ya, contoh lainnya di kopi kapal api ABC ya berarti mereka bukan main di premium gitu ya, di level yang lainnya lagi, cuman mereka dengan target market yang berbeda lagi. Jadi itu yang saya maksud, harga itu bisa jadi positioning juga gitu. Nah, kalau misalnya kita pasang terlalu murah, pelanggan kadang pasti mikir ini pasti quality-nya biasa aja tadi, buat kopi yang sasetan gitu contohnya. Kalau misalnya harganya terlalu tinggi juga tapi value-nya nggak jelas, misalnya kopi kapal api ABC tadi harganya tiba-tiba 50.000, cuman ya satu saset kopi doang gitu ya. Pelanggan juga pasti kabur gitu ya, karena sebenarnya kuncinya bukan di angkanya, tapi cerita di balik angka tersebut gitu loh. Kenapa ini premium, kenapa ini tidak premium. Contoh lainnya mungkin seperti di ride hailing lagi, mungkin di Grab gitu ya. Mereka tuh main di model dynamic pricing. Harga itu bisa berubah sesuai dengan
demand-nya customer. Misalnya kalau misalnya lagi busy hour pasti harganya tiba-tiba jadi naik gitu. Kalau misalnya lagi rendah nggak busy hour harganya turun. Cuman balik lagi pasti ada aja kompromi yang dimainin sama si ride hailing tersebut, si Grab tersebut. Kalau misalnya bisnis hour nih lagi harganya lagi tinggi-tingginya, mereka bisa kasih promotion, mereka bisa kasih kode promo gitu ya ke customer seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian utara gitu ya. Sorry, bagian selatan, south atau the path to marketplace atau bagian di selatannya yaitu adalah jalur ke pelanggan, ke customer, ke konsumen. Kalau kita ngomongin produk dan harga, sebelumnya sekarang pertanyaannya lebih ke gimana caranya produk tersebut sampai ke orang yang membutuhkan kita punya produk. Karena percuma produk kamu udah bagus gitu produknya, harganya pas, tapi pelanggan nggak tahu nyarinya di mana itu percuma banget. Jadi place itu sebetulnya berbicara bukan soal tempatnya aja, mau itu online ataupun offline, tapi bicara soal aksesnya. Aksesnya gimana sih? Gimana sih kemudahan akses si konsumen pelanggan mencari ataupun membeli si kita punya produk. Gimana caranya mereka menemukan produknya dengan mudah, dengan nyaman, ataupun dengan cepat gitu ya. Kalau misalnya dulu place itu artinya lokasi fisik seperti ya tadi yang saya bilang toko, cabang, ruko, outlet ataupun yang lainnya, semua ini yang bisa didatengin pelanggan gitu ya. Tapi sekarang place itu berarti bisa apa aja yang bikin pelanggan interaksi sama kita. Contohnya kalau di era digital kayak sekarang ya ada website, ada aplikasi, ada marketplace, even on your own Instagram gitu ya, di akun Instagram kalian sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir bisnis sekarang itu udah nggak lagi soal siapa yang punya toko yang paling gede, paling besar gitu. Tapi siapa yang paling mudah dijangkau sama pelanggan. Nah, makanya sekarang istilahnya bukan lagi tempat jualan, tapi lebih ke tempat hadir mungkin ya. Bisnis yang kuat itu bukan cuman hadir di radar kita, bukan cuman di Google Maps aja gitu, tapi hadir di kehidupan orang lain. Contohnya yang paling kelihatan mungkin yang tadi aku bilang yang ride hailing tadi Grab atau Gojek gitu ya. Mereka tuh nggak punya toko fisik. Mungkin ya mereka punya kantornya gitu ya di Blok M, contohnya Gojek. Cuman sebenarnya mereka nggak punya toko fisik yang benar-benar kita bisa datengin untuk beli produknya. Tapi mereka bisa hadir di mana-mana lewat aplikasi di kita punya smartphone gitu ya. Mereka ada di genggaman kita, di genggaman bahkan jutaan orang yang punya aplikasinya. Dan mereka ataupun kita juga bisa pesan makanan, bisa kirim-kirim barang, bisa bayar tagihan, bisa nganterin kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari titik A ke titik B gitu ya. Itu namanya place yang cerdas. Mereka bisa bikin akses jadi bagian dari pengalaman pelanggan gitu. Atau contoh yang lebih sederhana kayak warung kopi deh, warung kopi kekinian, whatever coffee you call it gitu ya. Sekarang mereka nggak cuman buka kedai aja, tapi mereka jualannya di GrabFood, di Shopee Food, di TikTok Shop, di GoFood juga, atau bahkan bisa pre-order lewat WhatsApp gitu. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan apa yang udah ada di channel-channel yang ada di market sekarang gitu. Karena intinya gini, pelanggan zaman sekarang itu sebenarnya sorry to say manja, tapi itu bukanlah suatu hal yang bisa kita cap buruk karena mereka itu pengen semuanya serba cepat, gampang, tanpa ribet. Kalau mereka harus muter-muter cuman buat cari produk kita, itu berarti sebenarnya bisa disebut produk kita punya place yang tidak di arah yang benar. Kemungkinan besar mereka bakalan pindah ke kompetitor yang menawarkan place yang lebih praktis gitu. Makanya place di 4P ini bukan cuman tentang di mana kita jualannya, tapi bagaimana kita bisa hadir ke pelanggan-pelanggan kita. Yang paling menarik, place itu sebetulnya bisa jadi alat strategi juga. Misalnya brand-brand yang premium kadang-kadang sengaja pilih tempat yang eksklusif gitu ya. Misalnya mereka cuma pengen ada di mall dan mallnya di mana. Contohnya pengen cuma ada di Plaza Indonesia gitu ya buat luxury brand gitu ya ataupun brand-brand yang jualannya kecil gitu, mereka bisa di mana aja gitu ya, bisa berada di mall-mall mana aja. Contohnya kayak Brun-Brun Paris gitu, contoh yang paling kecilnya kalau teman-teman sempat dengar soal Brun-Brun gitu ya, bisa di mall mana aja yang nggak sepremium itu. Jadi si place ini sebetulnya
bisa jadi salah satu strategi market juga karena mereka tahu demografi setiap orang yang datang ke mall itu seperti apa misalnya gendernya apa aja gitu ya ataupun penghasilannya seperti apa itu sebetulnya bisa dicek juga secara demografi gitu. Nah, untuk yang terakhir di bagian barat ataupun west itu adalah the voice of the brand ataupun si promosinya. Nah, ngomongin promosi yang kuat, kalau misalnya kita coba tarik balik sedikit gitu ya ke era-era 80-an, ada salah satu brand sepatu itu yang ngomongin soal struggling gimana caranya mereka bisa bersaing sama mereka punya kompetitor lain. Contohnya waktu itu yang lagi sengit-sengitnya adalah si Reebok gitu ya. Nama brandnya adalah Nike. Jadi waktu itu pasar mereka lagi kalah-kalahnya tuh. Soalnya si Reebok ini lagi booming banget, apalagi di segmen olahraga, di bagian segmen demografinya wanita dan lifestyle gitu ya. Mereka kalah di tiga hal itu. Nike saat itu dikenal terlalu maskulin gitu, terlalu fokus ke atlet, terlalu keras dan mereka juga sadar kalau misalnya mau bertahan, mereka harus menceritakan ataupun menemukan cerita-cerita baru gitu loh. Lalu muncul campaign ataupun promotionnya yang mereka punya yang legendaris dari tiga kata doang yaitu just do it. Ceritanya sederhana, tapi efeknya luar biasa sampai sekarang gitu ya, dari 80-an sampai sekarang. Kalimat itu bukan cuman sekedar slogan, tapi pesan jadi pesan ke hidup orang-orang pada zaman itu. Karena di iklannya, di kampanyenya, mereka nggak cuman ngomongin tentang atlet profesional, tapi semua orang gitu. Jadi misalnya mulai dari orang-orang yang mau mulai lari tapi males, ibu rumah tangga yang pengen olahraga tapi minder. Jadi siapapun yang punya impian kecil tapi takut mulai gitu, just do it itu bilang dalam campaign itu nggak usah mikir terlalu lama, nggak usah nunggu terlalu sempurna, jalan aja dulu. Dan ternyata campaign itu dapat merubah citranya si Nike dan juga ngubah cara orang memandang olahraga. Jadi nggak cuma atlet-atlet doang yang bisa olahraga, tapi semua orang juga bisa olahraga sebenarnya. Kayak yang tadi saya bilang dari ibu-ibu yang minder buat olahraga, dari anak-anak kecil gitu. Jadi semua orang berpikir promosi ini jadi salah satu yang paling keren dari Nike gitu. Promosi ini juga sebenarnya waktu di iklannya yang paling bagus adalah dia nggak jualan produknya sama sekali. Mereka nggak ada bilang soal oh Nike ini sepatunya empuk ataupun tahan lama ataupun punya teknologi yang keren gitu ya. Mereka tuh yang mereka jual justru rasa confident-nya, rasa percaya dirinya. Mereka jual emosinya gitu. Dan itu yang bikin orang lain beli ceritanya, bukan sepatunya. Yang jadi pelajaran dari Nike ini sebenarnya sederhana banget. Promosi yang hebat itu bukan promosi yang paling keras, tapi promosi yang paling jujur dan menyentuh gitu ya, menyentuh si calon-calon customer kita. Karena orang mungkin lupa apa sih yang kamu jual, tapi mereka nggak akan lupa bagaimana kamu bikin mereka ikutan merasa ikut dapat empathy-nya gitu, empathy dari si produknya itu. Nah, itu contoh betapa pentingnya promosi bukan cuman menjual tapi membangun hubungan emosional antara kamu begitu juga dengan si calon customernya. Dan kalau misalnya orang tuh udah merasa terhubung sama cerita kita, mereka bukan cuman customer tapi mereka juga bisa jadi bagian dari perjalanan kita punya brand. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah bringing the 4P together, the compass in action. Sekarang kita udah muterin satu kompas penuh tuh tadi, dari utara sampai ke barat, dari produk sampai dengan promotionnya. Nah, kita udah bahas keempatnya tadi, yang sekarang kita bisa bayangin adalah kalau misalnya keempat arah itu digerakkan bareng-bareng, selaras, itu bakalan seperti apa? Itu bakalan jadi momen di mana kompas bisnisnya di 4P tadi hidup. Karena 4P itu nggak bisa jalan sendirian masing-masing. Contohnya si produk tapi tanpa promosi ya itu jadinya invisible, nggak kelihatan gitu. Jadi produk yang rahasia gitu. Tapi kadang-kadang produk with promotion itu juga bisa jadi kelebihan kalau misalnya kita lihat di Starbucks ya mereka jual menu-menu rahasia. Cuman balik lagi
hanya segelintir orang yang tahu, sayangnya seperti itu. Ataupun price with no place itu jadi irrelevant gitu, jadi nggak relevan, udah punya harganya cuman nggak tahu jualannya di mana, percuma dong kayak gitu. Harga nggak ada distribusinya, jadi cuman angka doang, kita nggak tahu mau dikemanain. Lalu promo, contoh yang lainnya misalnya promosi tapi tanpa produk yang bagus, jadi jualan brosur doang. Jadi kita cuma jualan brosur, cuman ngasih brosur ke orang, cuman produknya value-nya nggak segitunya, cuman jadi janji kosong aja gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dari empat tadi semuanya sinkron, ya mereka punya luar biasa gitu hasilnya. Contohnya yang ride hailing tadi deh, Grab ataupun Gojek, produknya kuat, harganya fleksibel, distribusinya luas banget. Kalau misalnya kita bicara Grab ada di 8 country gitu ya, contohnya promonya juga kena banget, apalagi buat kita yang sering mesen grup order di kantor gitu ya. Jadi intinya 4P itu bukan cuma teori marketing, tapi cara berpikir, tapi frameworknya, framework bisnis yang bisa bikin kita tetap di jalur yang benar gitu. Aku juga mau ngasih salah satu contoh case tadinya, sorry. Salah satu case tadinya yaitu si produk Grab ya. Oke, contoh produk Grab ini adalah sebenarnya kan Grab ini dimulai dari uh, Grab Taksi ya atau My Taxi dulu di Malaysia. Oke, untuk di bagian produknya mereka waktu itu di tahun 2012 cuman bikin satu produk My Taxi dari kegelisahan salah satu foundernya gitu ya. Cari taksi susah di sana gimana caranya? Yaudah deh saya bikin platformnya gitu ya. Waktu itu ya cuman kayak startup biasa gitu ya, bukan perusahaan besar, cuma startup kecil yang pengen bikin transportasi jadi lebih nyaman, lebih gampang diakses sama semua orang di Malaysia waktu itu. Tapi sekarang mereka bisa jadi super app di mana dipakai di 8 negara, dari transportasi, eh, makanan, belanja sampai finansialnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kebetulan, itu adalah hasil dari Kompas 4P yang selalu mereka pegang gitu. Contohnya dari sisi produknya nggak cuman jual jasa ojek ataupun taksi online, tapi sekarang mereka yang mereka jual adalah ease of use-nya di kehidupan. Jadi salah satu aplikasi buat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari transportasi, mulai dari makan, kirim paket, belanja, atau bahkan bayar tagihan bisa juga tuh di dalam satu aplikasi. Jadi produk mereka itu bukan cuma fitur doang akhirnya sampai sekarang, malah jadi ekosistem yang sehari-hari bisa kita pergunakan. Dan yang menarik, mereka itu terus evolve gitu ya. Setiap fitur baru muncul itu mungkin bukan cuma dari si product manajernya aja tuh yang ngasih masukan, tapi justru dari feedback dari pelanggan gitu. Misalnya ada yang dulunya dari taksi doang, oh tiba-tiba ada feedback dari customer, oh saya butuh layanan makanan, muncul dari si GrabFood-nya. Oh saya butuh layanan untuk antar jemput paket, muncul si Grab Express. Jadi sebetulnya mereka itu nggak nungguin sampai trennya ada, justru mereka mendengarkan kebutuhan dari pelanggan mereka. Begitu. Yang kedua, price, nilai yang nggak bisa nggak terukur gitu ya. Dari sisi harga, misalnya Grab cukup cerdas dalam permainan harga. Jadi mereka itu demand based pricing balance dari promosi dan loyalty points-nya. Kalau teman-teman sempat pakai gitu ya si Grab ini, banyak banget promosi-promosinya, ada juga loyalty points-nya. Kalau misalnya teman-teman beli makanan gitu, beli produk di GrabFood-nya, ada juga outlet-outlet yang ngasih semacam stamps ataupun stempel gitu ya untuk setiap pembeliannya. Itu kayak promosi zaman dulu yang digitalkan gitu zaman sekarang. Nah, untuk bagian demand base-nya mungkin harganya yang sempat saya bilang juga tadi di bagian transportasi itu harganya bisa based on demand. Kalau misalnya harganya lagi, sorry, kalau misalnya demand-nya lagi tinggi-tingginya gitu, lagi rush hour itu juga harganya bisa tinggi, cuman dibantu balance sama promosi-promosi yang mereka kasih, jadi bisa lebih bisa tetap transparan sama customer-customernya. Mereka juga mengerti bahwa pelanggan-pelanggan itu nggak suka ngerasa dikerjain gitu sama sama platformnya.
Kayak misalnya kok sekarang harganya tinggi ya, oh biarpun harganya tinggi, sekarang dikasih promo nih, jadi mereka dikasih kepercayaan, dikasih transparansi gitu ya, dikasih tahu, oh kita tetap fair juga kok ke kalian gitu. Jadi selain itu, selain yang saya bilang tadi, mungkin Grab juga punya Grab Rewards, punya Grab Unlimited gitu ya. Jadi alih-alih perang harga, mereka malah membangun ekosistem loyalty-nya di dalamnya. Jadi setiap kali customer pesan makan ataupun naik Grab, mereka dapat poin, dapat diskon, dan dapat mungkin dapat cashback juga kali ya. Dan efeknya orang-orang tuh nggak cuma pakai Grab karena murah, karena mereka pakai Grab itu ngerasa untung gitu dari promosi-promosi yang dia dapat. Yang ketiga, place atau jalurnya gitu ya, jalur si Grabnya sendiri. Nah, di bagian price ini Grab luar biasa strategis. Kenapa? Karena mereka sadar Asia Tenggara itu pasar yang unik, beda bahasa, beda buaya, sorry, beda bahasa, beda budaya dan beda kebiasaan gitu ya. Nah, jadi mereka nggak datang dengan satu pola untuk semua negara. Contohnya di Indonesia, Grab collab sama driver lokal sama UMKM. Di Filipina, mereka integrasi sama sistem transportasi kotanya. Di Vietnam, mereka adaptasi sama sistem pembayaran lokal. Itu bukti kalau ternyata place buat Grab itu nggak cuma lokasi fisik, tapi kehadiran, presence yang relevan buat mereka. Dan yang keren, mereka juga punya titik-titik offline kayak misalnya Grab Kios ada di bandara, ada di mall buat top up ataupun buat customer service. Jadi meskipun digital, mereka tetap punya sentuhan manusia juga gitu di tempat-tempatnya. Dan yang terakhir, promotion cerita. Nah, promosi ini kalau misalnya kita perhatiin di bagian Grab, Grab itu nggak pernah jualan dengan gaya yang heboh ataupun sok keren gitu ya. Mereka tuh fokus ke cerita manusianya. Campaign mereka kayak Forward Together ataupun Everyday Everything app selalu menonjolkan sisi sosialnya. Ada cerita tentang driver yang berjuang buat keluarganya gitu, contohnya tentang UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi ataupun pelanggan yang merasa hidupnya lebih gampang ketika mereka memakai aplikasi Grab. Jadi itu tuh bukan cuman sekedar iklan, dan yang penting tuh itu adalah storytelling yang mau disampaikan sama Grab. Kalau misalnya kalian pakai Grab, ini loh yang kalian dapatkan, cerita ini loh yang kalian dapatkan gitu. Mereka tuh nggak jual jasa, tapi mereka menjual rasa kebersamaan lewat story-nya. Mereka bikin orang ngerasa Grab itu bukan cuma aplikasi, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Harga yang adil juga bakalan tetap punya nilai. Terus akses yang mereka bikin luas tapi tetap personal juga, karena yang tadi saya bilang tetap uh, apa ya, tetap menyatu dengan budaya-budaya masing-masing tempat mereka berada gitu. Dan promosi itu selalu bisa nyampein storytelling ke mereka punya customer. Dan itu alasan Grab bukan cuma survive tapi jadi sukses besar. Mereka tuh nggak cuma ngerti pasar, tapi mereka ngerti customer mereka, ngerti manusia yang menggunakan layanan mereka. Seperti itu. Selanjutnya sharpening the compass, becoming business savvy. Dari contoh Grab tadi, kita bisa lihat satu hal penting. Jadi bisnis savvy itu bukan soal pinter teori aja, tapi soal peka dengan arah kompasnya gitu. Jadi orang yang bisnis savvy nggak cuma nanya apa yang laku di pasar, tapi juga bertanya kenapa sih ini laku, kenapa sih orang butuh produk ini, dan apa yang bisa saya ubah supaya produk ini bisa jadi lebih baik gitu. Intinya mereka terus pakai kompas ini di setiap mereka melakukan bisnis, mau bikin produk baru, mereka mikir cocok nggak ya buat di pasar sekarang gitu. Mau ubah harga kira-kira ditimbang lagi deh, kira-kira pelanggan bakalan merasa adil apa enggak ya gitu. Ataupun mau promosi, mereka tanya nanti pesan dari iklannya nyampe nggak ya ke mereka gitu. Jadi bisnis savvy itu sebenarnya bukan talent atau bukan bakat dari lahir gitu ya, tapi lebih ke kebiasaan dalam kita menggunakan frameworknya, dalam menggunakan 4P tadi. Kebiasaan untuk berpikir strategis, connect the dots, nyambungin titik-titik dari 4P tadi, dan tetap adaptif walaupun arahnya kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang selalu berubah gitu ya. Selama kita terus pakai kompas ini, si produk, price, place, dan promotion, kita nggak bakalan kehilangan arah. Mungkin kadang anginnya kalau kita lagi bicara bisnis, anginnya lagi kencang-kencangnya, tapi kita tahu cara mengendalikan layarnya itu seperti apa gitu.
Lalu untuk terakhir penutupnya adalah bisnis savvy ini yang tadi saya bilang bukan cuman soal insting aja, tapi bukan cuman soal hoki nebak-nebak kira-kira contohnya oh hyperliquid karena hyper karena sekarang lagi turun 3 pips nih contohnya the Three Little Soldier nanti dia bakalan naik, bukan cuman soal nebak-nebak kayak gitu aja, dan juga bukan soal pengalaman puluhan tahun tapi soal gimana cara kita mengerti arahnya mau kemana. Jadi Kompas 4P ini bukan cuman teori marketing jadul, marketing lama yang diajarin di kampus, tapi ini adalah frameworknya, cara kita berpikir, cara buat bikin setiap keputusan bisnis kita lebih punya makna dan arah yang jelas gitu. Kalau kita ngerti 4 arah ini, kita nggak gampang goyah. Jadi tren itu boleh berubah, teknologi boleh berkembang lebih jauh lagi, tapi arah kita harus tetap solid. Arah kita harus tetap sesuai dengan yang kita sudah tentukan di awal gitu. Jadi kita tahu apa yang mau dicapai, kenapa kita mau ngambil keputusan ini, dan gimana caranya kita sampai ke tujuan kita. Jadi ingat si produk itu adalah janji yang kita kasih ke customer. Harga itu adalah nilai atau value yang kita berikan ke customer. Tempat itu adalah bridge-nya. Tempat itu adalah jembatan antara customer dan kita. Kita ketemu tuh di tempat itu. Lalu promosi itu adalah voice of the brand, adalah suara dari si brand yang kalian bikin sendiri. Jadi kalau misalnya semuanya seimbang, bisnis kita bukan cuma jalan tapi juga ikutan tumbuh gitu. Tumbuh dan punya karakter dan bisa dipercaya sama orang. Jadi mulai sekarang setiap kali kalian ngambil keputusan kecil atau besar, coba buka lagi kompas kalian masing-masing gitu loh. Lihat lagi kalian tuh sekarang lagi ada di mana, pastikan semuanya tetap nyambung satu dengan yang lainnya. Terakhir ditutup dengan kalimat sederhana ini, business savvy is not a gift, it's the art of the orientation. Jadi business savvy itu bukan soal seberapa cepat kalian jalan, tapi seberapa jelas arah yang kalian tuju. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Izin aku kembalikan ke human capital, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Feagul ya atas pemaparan materinya. Mungkin saya ingin tanya aja nih Pak, kira-kira tadi kan Pak Feagul kan memaparkan materinya kan tentang bisnis-bisnis yang sudah besar gitu ya Pak. Kira-kira kalau misalnya diterapkan ke UMKM, ada saran nggak sih Pak mengenai 4Ps ini? Bisa dijelaskan nggak Pak Fe? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus kalau kata Ega. Oke, kalau misalnya di UMKM gimana? Apakah ini bisa diterapkan juga terkait dengan 4P-nya gitu ya? Tentu saja 4P ini bisa diterapkan di mau itu di UMKM, mau itu di bisnis-bisnis besar pasti bisa diterapkan. Yang penting adalah semuanya tetap sinkron. Misalnya dari kamu punya produk, kalau misalnya kamu punya produk, contoh kecilnya di UMKM mungkin cemilan gitu ya, cemilan-cemilan kecil seperti saya nggak tahu lagi contohnya misalnya kayak ketapang gitu atau apa. Kalian harus misalnya kalian itu udah punya produksi ketapangnya. Lalu yang berikutnya price-nya. Oke, udah punya produknya, sekarang tinggal nentuin harganya. Untuk tahu harganya, kalian tinggal cari tahu aja dalam satu kemasan si ketapang ini kira-kira cost-nya udah keluar berapa sih? Dari cost-nya udah keluar berapa, tinggal kalian markup untuk mendapatkan keuntungannya pasti dong. Kalau misalnya kita jualan, kita nyari keuntungannya juga gitu. Misalnya dari satu bungkus ini saya cuman keluar 3.500. Oke deh, saya mau markup sekian persen biar dapat keuntungan. Contohnya 5.000, dan dari 5.000 itu strategi harga yang selanjutnya dilakukan adalah kalian harus bisa benchmarking juga. Oh, ketapang ini kalau misalnya dijual di warung ternyata harganya cuma 4.000 nih. Jadinya gimana? Jadinya apakah mau perang harga atau saya mau tetap 5.000 karena saya punya value lain, karena yang saya tawarin bukan soal ketapangnya aja, cuman ternyata ada value lain yang bisa kalian tambahin di situ. Jadi strateginya mulai dari situ dulu. Nah, kalau udah punya produk, udah punya price-nya, kalian tinggal kalian lanjut ke place-nya. Ini mau jualan di mana nih si ketapang ini? Kalau misalnya mau jualan di
mall gede contohnya di PI apakah masih relevan atau misalnya mau oh nggak usah di PI deh kita mau jualan di kantin-kantin sekolah apakah masih relevan itu yang harus jadi pertanyaan kalian buat menentukan price-nya based on your product kayak tadi misalnya kalau misalnya mau nyari produknya premium kayak misalnya Starbucks ya udah gitu loh mereka mainin di bagian premium kalau misalnya mau mainin di quality-nya ya udah kalian mainin produknya banyak tapi marketnya juga harus jelas banyak dan fun fact Indonesia itu sebetulnya kita bukan mainin quality tapi kita mainin quantity. Kuantitinya banyak, yang beli juga banyak. Jadi di Indonesia itu yang sedang terjadi mungkinnya bisa dikoreksi kalau misalnya salah. Kita justru lebih banyak mainin quantity yang kita jual lebih jauh lebih banyak gitu ya di market. Terus yang terakhir adalah nentuin promotionnya. Kalau misalnya let's say udah ambil keputusan oke dengan produk Ketapang dengan harga Rp5.000 dengan jualan di kantin sekolah nantinya si promosinya mau seperti apa? Apakah nanti contohnya satunya 5.000, oh kalau misalnya 12.000 dapat 3 deh ataupun kayak gimana gitu ya promosi yang kalian tentuin atau bahkan promosinya lewat campaign apalah gitu terserah. Jadi intinya 4P ini tetap bisa dijalankan gitu. Mau produknya apa maupun pelaku usahanya UMKM ataupun brand yang udah gede, 4P ini pasti tetap apa ya, tetap relevan gitu loh. Jadi sebetulnya di luar topik justru 4P ini adalah basicnya. Di luar sana itu bahkan ada yang lebih, bahkan jadi 7P gitu, 7P. 3P yang lainnya itu aku agak lupa kalau nggak salah ada people, proses, sama satu lagi aku lupa apa. Nah, di tempat yang lain bahkan udah menerapkan 7P gitu. Jadi 4P ini basicnya dan bisa dan kalau ditanya bisa diterapkan ke UMKM atau enggak, tentu ini justru jadi base-nya mereka buat memulai suatu usaha. Mungkin seperti itu, Zahra. Oke, baik terima kasih banyak Mas Fe atas materinya tadi ya dan penjelasannya mengenai pertanyaan saya. Terima kasih banyak Mas Fe atas waktunya. Baik, sama-sama. Mungkin aku aja deh yang mau tanya, Ongki. Oh ya, boleh silakan Kak Oke. Uden. Ya, Mas Fe izin tanya. Nah, melanjuti pertanyaan dari Zahra tadi ya terkait dengan Mm-mm. UMKM. Nah, tadi juga kan sempat Mm-mm. disebutkan terkait dengan pricing-nya itu sendiri ya, Mm-mm. competitive price. Nah, biasanya Mm-mm. kan kalau brand besar ya mereka udah punya value, berarti ya price-nya juga mereka bisa atur sendiri. Nah, sedangkan Mm-mm. kalau untuk UMKM itu gimana sih kita bisa menyeimbangkan eh, harga yang kompetitif tapi brand value-nya juga tetap dapet gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita terlalu idealis terhadap dari segi brand value-nya sendiri, ya harganya nggak bisa kita teken nih. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Nah, Mm-mm. mungkin kalau dari Mas We, kira-kira gimana sih caranya? Terima kasih Mas We. Oke, thank you pertanyaannya Mas Iden. Ini kalau misalnya kita bicara soal brand yang udah gede, mereka udah punya apa ya jatuhnya, udah punya placementnya sendiri, udah punya brand positioning sendiri, makanya mereka udah punya harga yang lebih matang gitu ya. Sedangkan kalau UMKM mau mengikuti harga mereka belum tentu bisa gitu ya. Jadi gimana sih caranya buat menunjukkan harga yang kompetitif juga yang bisa ikutan bersaing juga dengan si brand-brand gede. Kalau misalnya kita ambil contoh uh, tas deh, yang brand yang udah gede, contohnya luxury brand LV atau Gucci gitu atau Louis Vuitton ataupun Gucci gitu mereka emang udah punya brand yang segede itu dan mereka ya udah bebas aja gitu ya buat nentuin mereka punya harga untuk setiap tas yang mereka buat sementara contoh produk UMKM ataupun contoh yang ada di lokal contohnya nama studio deh kalau contoh dari tas mereka Ya, udah punya tas lokal mereka sendiri dengan harga mereka sendiri dan mereka nggak bisa adjust tiba-tiba oh nama studio satu tasnya 32 juta padahal cuma tas biasa dan lokal juga nggak nyampe segitu mungkinnya paling gede ya, mungkin 500.000 lah sebenarnya gimana caranya balik lagi kalau balik lagi tergantung dari positioningnya sebenarnya ini di luar dari 4 P tadi tapi lebih ke positioningnya
ini kalau positioning lebih ke strateginya mungkin ya, positioning di bagian harga, positioning di bagian place-nya ataupun bagian pricing-nya. Jadi kalau misalnya kita bicara gimana caranya kita untuk berkompetisi dengan brand-brand besar, kalau misalnya aku ngambil tarik garis antara brand yang luxury brand sama local brand, balik lagi kalian mau positioning brand kalian itu di bagian di segmen yang mana? Apakah di luxury brand ataupun di brand-brand yang apa ya, yang daily use orang-orang pakai secara daily, secara harian gitu. Misalnya kan sebetulnya agak tidak make sense kalau misalnya harian saya pakai tas seharga 32 juta. No offense tapi ya Oke. buat saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk cara untuk berkompetisinya adalah balik lagi kita juga harus sadar kita punya strategi di price-nya ini mau di mana. Kita mau ngasih barang kita komoditinya mau di segmen pasar yang mana. Contohnya kalau kita mau main di anak sekolah, kita punya tas sekolah yang bisa ya biasa orang pakai buat sekolah gitu. Ya udah berarti kita mainnya di demografi contohnya laki-laki ataupun perempuan umur mungkin dari 15 sampai 21, terus lokasinya bisa di mana aja. Kalau misalnya offline berarti di dekat sekolahan ataupun tempat kuliah, ataupun di online shop juga nggak masalah di e-commerce gitu ya. Jadi sebetulnya yang dimainin adalah lebih ke kita harus tahu dulu demografi pasar yang kita mau tuju itu seperti apa supaya kita bisa nentuin harga dari setiap produk yang mau kita jual. Karena menurut saya pribadi, atau bisa dikoreksi kalau misalnya salah, agak tidak make sense kalau misalnya kita jualan tas sekolah ke anak SMA tapi harganya 3 juta, yang beli pada akhirnya orang tuanya bukan anaknya gitu. Karena target pasar kita adalah siapapun yang bisa membeli barang kita, bukan siapa yang mau beliin barang kita. Mungkin tanda kutipnya seperti itu mungkin Mas Idian. Semoga menjawab. Oke, baik Mas Ri. Terima kasih banyak. Sudah cukup